Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan tentang fikih jual beli. Dan sekarang kita masih berada pada bab yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bab tentang riba. Pembahasan tentang masalah riba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya riba ada dua jenis. Ada riba duyun, ada riba buyu'. Dan riba duyun ini tidak terjadi kecuali nasi'ah, riba nasi'ah. Adanya pertambahan karena adanya tenggang waktu yang diberikan kepadanya. Adanya manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang memberikan piutang, apapun bentuk manfaat tersebut. Sebagaimana di dalam kaidah fiqhiyah disebutkan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala bentuk piutang yang mendatangkan manfaat maka dia adalah riba. Kemudian yang kedua adalah riba al-buyu', riba yang terjadi pada jual beli. Dan kita katakan riba yang terjadi pada jual beli ini ada riba nasi'ah, ada juga riba al-fadl. Dan dasar dari riba buyu' adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adz-dzahabu bil-dzahab wal fidda bil-fiddah wa asy-sya'iru bil-sya'ir wal burru bil-burri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi yadan sawaan bisawa'in mithlan bimithlin yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Maka syaratnya harus terpenuhi dua. Yang pertama adalah harus sama takarannya. Yang kedua harus sama majelis atau harus tunai. Ini ketika pertukaran itu sama jenisnya dan sama illahnya. Adapun ketika sama illah dan berbeda jenis, ya, atau beda jenis tapi sama illahnya, maka boleh beda takaran namun harus tunai. Misalnya tukar menukar uang dolar dengan rupiah, beda jenis tapi sama illahnya. Boleh beda takaran namun harus satu majelis. Kemudian ketika berbeda jenis dan berbeda juga illahnya, maka boleh ditukar dengan takaran yang berbeda dan tidak harus tunai. Satu mobil boleh ditukar dengan 10 motor dan tidak harus tunai. Ya. Ini riba al-buyu' dan juga riba ad-duyun. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait masalah manfaat. Manfaat yang diterima oleh si pemberi utang. Manfaat yang tidak boleh adalah manfaat yang dipersyaratkan. Manfaat yang sifatnya riba adalah manfaat yang dipersyaratkan oleh orang yang memberikan piutang kepada orang lain. Dia mengatakan, ya, saya memberikan piutang 1 juta rupiah dibayar bulan depan,
tapi dengan syarat dikembalikan nanti 1.100.000 rupiah. Ada syaratnya. Atau manfaat yang lain yang dipersyaratkan, maka ini adalah riba. Adapun ketika tidak dipersyaratkan, maka ini tidak termasuk manfaat ribawi. Misalnya orang yang berutang ini, dia merasa dia sudah mendapatkan jasa, dia sudah berutang budi kepada orang yang memberikan piutang kepadanya. Pada saat dia mengembalikan utangnya yang 1 juta, dia juga menambahkan dengan 100.000 rupiah, atau ditambahkan dengan beras, misalnya 10 kg atau 100 kg. Dan manfaat ini tidak dipersyaratkan sama sekali dari awal. Manfaat ini boleh diterima oleh si pemberi piutang tadi, ya, karena manfaatnya tidak dipersyaratkan. Dan manfaat yang dipersyaratkan ini baik dipersyaratkan dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan isyarat. Ya, selama dipersyaratkan baik dengan lisan, dengan langsung mengatakan, ya, syaratnya dikembalikan lebih, atau dengan SMS atau WhatsApp, ya, dikatakan syaratnya harus kembalinya sekian, atau dengan isyarat. Dengan isyarat dia mengatakan, ya, biasanya kalau ada orang yang berutang sama saya, kalau nanti dia bayar, itu biasa ada cepet-cepetnya. Ya, ada biasa, ya, sesuatu yang dia bawa. Dia tidak persyaratkan, dia tidak bilang harus dikembalikan 1.100.000, harus dikembalikan 1 juta plus ini. Dia tidak persyaratkan dengan lisan atau dengan tulisan, tapi dia memberikan sebuah isyarat yang dipahami oleh orang yang berutang ini. Jadi bilang, iya, kalau gitu sudah gampang itu. Nah, ini adalah manfaat yang ribawi, meskipun tidak disebutkan secara jelas. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada orang yang berutang kepada kita, dan kita tahu orang ini adalah orang yang suka sekali memberikan tambahan pada piutang yang diberikan kepadanya, meskipun tidak dipersyaratkan. Kalau dia berutang, 1 juta rupiah akan dikembalikan 1.100.000 atau 1.200.000, meskipun kita tidak minta kepadanya. Iya, ini sudah hampir bisa dipastikan pasti akan memberikan kelebihan berdasarkan historinya. Ya, berdasarkan pengalaman, ya, dia terhadap orang ini. Maka orang yang seperti ini harus diberikan persyaratan. Persyaratannya adalah, saya memberikan piutang kepada anda dengan syarat jangan memberikan kelebihan apapun. Ya. Jadi syaratnya tetap terbalik. Syaratnya adalah jangan memberikan kelebihan apapun. Ini pada orang yang kita sudah tahu, ya, dengan sangat yakin kalau kita memberikan piutang kepadanya, pasti dia akan memberikan tambahan meskipun kita tidak memintanya. Ya. Kalau kita tidak memberikan persyaratan dan ternyata dia memberikan manfaat kepada kita, maka manfaat itu adalah manfaat ribawi, karena dari awal kita memang sudah mengetahuinya, sudah memperkirakannya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah masalah pelipat gandaan atau denda. Ya, masalah denda. Kita katakan pada pertemuan yang lalu, denda keterlambatan, ya, atas sebuah transaksi utang piutang itu adalah riba. Ya, orang mengambil cicilan misalnya, dalam akad cicilan tersebut ketika terjadi keterlambatan maka ada dendanya. Denda ini adalah denda riba. Baik. Lalu apakah semua denda itu adalah riba ataukah tidak? Ya, ternyata tidak semua denda itu dikategorikan sebagai riba. Dalam salah satu fatwa dari Al-Majma' Al-Fiqhi disebutkan, yajuzu an yashtarita syartal jazai
fi jami'il uqud al-maliyah ma 'ada al-uqud allati yakunu al-iltizam al-asli fiha dainan fa inna hadha min ar-riba as-sharih. Jadi boleh menetapkan denda pada semua muamalah yang bersifat harta kecuali muamalah yang landasannya itu adalah landasan utang piutang. Selain daripada utang piutang, maka boleh memberikan denda atas sebuah hukuman ataupun apapun jenisnya. Selain daripada muamalah yang sumbernya, yang landasannya itu adalah dari utang piutang. Baik. Jadi ya kita bisa mengatakan bahwasanya misalnya pembayaran listrik. Listrik ada yang prabayar, ada juga yang pasca bayar. Ya. Yang prabayar yang pakai pulsa ya. Ya diisi dulu baru dipakai. Yang pasca bayar dipakai dulu baru dibayar. Ya. Yang pasca bayar ini yang jadi masalah. Karena ketika terlambat dibayar, maka akan ada dendanya. Lalu apakah ini adalah muamalah utang piutang ataukah bukan? Listrik yang kita gunakan selama 1 bulan, apakah itu bersifat utang bagi kita ataukah bukan? Utang atau bukan? Ya utang ya. Karena kita sudah menggunakan fasilitasnya. Ya kita sudah menggunakan fasilitas selama 1 bulan dan diberikan waktu membayar tanggal sekian harus dibayar. Kapan telat daripada itu maka ya dikenakan denda. Ya. Ini juga sebenarnya termasuk dari riba, namun ya dilihat kepada kondisi dan kebutuhan seseorang, di mana kebutuhan ya seseorang terhadap listrik ya, ini adalah kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat pokok ya, dan mungkin tidak ada lagi di kota Pindrang ini, apalagi dalam kota yang tidak ada listrik di rumahnya ya, semuanya menggunakan listrik karena dia adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendasar ya. Mau tidak mau seseorang harus memasang listrik di rumahnya. Baik. Ketika memang tidak ada pilihan, maka boleh digunakan fasilitas tersebut, namun diupayakan dengan semaksimal mungkin agar tidak terlambat. Ya, agar tidak terlambat sehingga kita akan terkena denda yang merupakan riba. Karena dia adalah denda yang bersumber dari utang piutang. Ya, denda yang bersumber dari utang piutang. Baik. Begitu pula dengan muamalah-muamalah yang lain. Iya. Adapun ketika dia adalah muamalah yang bisa kita masih punya banyak pilihan yang lain, misalnya kartu kredit. Iya. Kartu kredit beda dengan kartu debit. Kartu kredit kita diberikan kartu, kita boleh gunakan untuk berbelanja dengan kartu tersebut padahal tidak ada isinya. Tapi ketika kita berbelanja, maka akan tercatat bahwasanya kita sudah punya utang sekian rupiah. Diberikan jangka waktu untuk membayar utang tersebut. Misalnya 1 bulan. 1 bulan setelah digunakan, setelah kita berutang harus dibayar. Kapan telat dibayar, maka akan ada dendanya. Kalau tidak telat, tidak ada dendanya. Ya. Tapi ini adalah kebutuhan, tapi bukan kebutuhan yang mendasar, sehingga kita masih boleh menghindarinya, tidak mengambilnya, tidak membuat kartu kredit. Ya, kita membuat kartu debit yang kita isi saldo. Kita mau belanja, kita belanja dengan saldo kita yang ada di dalam kartu tersebut. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang boleh, sementara kartu kredit itu tidak boleh karena memang kita bukan sebuah kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Nah, meskipun kita yakin bahwasanya ya ketika kita mengambil atau menggunakan kartu tersebut, maka kita tidak akan terkena denda keterlambatan karena kita sudah berazam
bahwasanya saya tidak akan terlambat untuk membayarnya. Ya meskipun bertekad ya, berazam, tapi karena dari awal memang sudah seperti itu akadnya, maka tidak boleh. Adapun denda yang bukan berasal dari utang piutang, ya misalnya sebagai hukuman, ya kalau di Saudi Arabia ada hukuman melanggar lalu lintas lampu merah. Ya kecepatan tertentu pada jalan tertentu, kecepatan maksimal adalah sekian. Pada saat dia melewati jalur tersebut melebihi kecepatan yang telah ditentukan, maka akan ada kamera yang langsung menangkapnya, langsung tertangkap kamera nomor mobilnya. Ya. Dan itu dia harus bayar. Ya, dia harus bayar dan diberikan jangka waktu 1 bulan misalnya. Kalau misalnya dia lewat dari 1 bulan, maka akan ada dendanya. Ya. Apakah denda ini termasuk riba atau tidak? Kita katakan tidak termasuk riba. Karena denda ini bukan berasal dari utang piutang. Dia adalah denda atas sebuah hukuman. Jadi hukuman yang berakhir kepada hukuman yang lain. Ya, jadi ini bukan termasuk riba karena dendanya bukan berasal dari muamalah utang piutang. Begitu pula dengan kalau di negeri kita adalah misalnya keterlambatan membayar atau memperpanjang surat-surat kendaraan, STNK misalnya, atau platnya, ya, atau yang lain, diberikan jangka waktu. Ya, ketika lewat daripada itu maka akan ada dendanya. Ada dendanya. Nah, apakah denda ini bersumber dari muamalah utang piutang ataukah tidak? Kita pasti akan mengatakan bukan dari muamalah utang piutang. Ya. Pemerintah tidak memberikan utang kepada kita pada saat kita menggunakan motor kita sendiri dan tidak ada fasilitas yang kita berutang dengannya. Hanya saja ini merupakan sebuah peraturan, ya, peraturan kapan melewati batas yang telah ditentukan maka akan kena denda. Ya, jadi denda yang seperti ini bukan termasuk denda ribawi. Ya, sekali lagi kesimpulannya adalah denda yang tidak boleh yang bersifat ribawi adalah denda yang bersumber dari muamalah utang piutang. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kembali tadi ke masalah komoditi ribawi. Ya, komoditi ribawi ini poin yang ketiga ya. Ya, kita kembali ke komoditi ribawi. Jadi komoditi ribawi ini tidak boleh ditukar yang sejenisnya kecuali dengan takaran yang sama. Meskipun benda ini sudah berubah bentuk, misalnya nasi atau beras sudah berubah menjadi nasi. Jadi nasi tidak boleh ditukar dengan beras, ya, karena akan berbeda takarannya. Ya. Begitu pula yang basah, padi yang kering ditukar dengan padi yang masih basah, ini juga tidak boleh karena akan berbeda takarannya. Kalau mau menukarnya maka ditukar dengan takaran yang sama, yang otomatis akan merugikan orang yang memiliki padi yang kering karena timbangannya pasti akan lebih ringan. Lalu solusinya bagaimana? Ya, dia harus menjualnya dulu. Dia harus menjualnya dulu kepada orang tersebut, kemudian dia membeli padi yang dia inginkan, meskipun dari orang yang sama. Tapi ya caranya bukan tukar menukar, tapi dia beli dulu ya padinya yang basah misalnya, kemudian dia jual padinya yang kering. Ya, meskipun kepada orang yang sama. Begitu pula dengan emas. Ketika ada orang yang punya emas yang dia mau ganti, dia tidak suka lagi dengan modelnya misalnya, ya dia mau ganti dengan yang lebih baik, maka dia tidak boleh tukar tambah dengan penjual. Dia bawa emasnya yang lusa, yang sudah lama, ya kemudian misalnya 5 gram, dia tukar dengan yang baru 3 gram.
Ya, ini tidak boleh. Solusinya adalah dia jual dulu ya ke penjual tersebut. Setelah dia terima uangnya, dia membeli emas yang baru meskipun kepada penjual yang sama. Ya. Mungkin kita akan mengatakan, ya apa bedanya, kan sama-sama nanti hasil akhirnya. Sama-sama hasil akhirnya. Si A menerima emas yang baru, ya. Kemudian si B menerima emas yang lama. Ini hasil terakhirnya. Tapi jalan yang pertama, tukar tambah, itu adalah riba. Kemudian jalan yang kedua, dijual belikan dulu, dijual dulu, baru dia membeli. Ini adalah jual beli dan ini boleh meskipun hasil terakhirnya sama. Ya. Jadi ini di antara perbedaan riba dan jual beli itu sangat sedikit. Ya, hasil terakhirnya sama saja. Dan tidak ada orang ketiga di sini. Dua orang saja yang bertransaksi. Tapi satunya transaksinya adalah tukar tambah dan yang satunya transaksinya adalah jual beli. Ya. Jadi inilah kadang-kadang perbedaan, bahkan sering ya, perbedaan antara riba dengan jual beli itu perbedaan yang sangat tipis, perbedaan yang sangat sedikit. Namun ya kita perlu untuk berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli inah. Jual beli inah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah," jika kalian sudah berjual beli inah dan mengikuti ekornya sapi, maksudnya adalah sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan pertanian kalian dan meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, ini dalil tentang pelarangan jual beli inah. Lalu apa yang dimaksud dengan jual beli inah tersebut? Ya, jual beli inah skemanya seperti ini. Antara si Zaid, seseorang bernama Zaid, kemudian seseorang bernama Yaman. Ya, anggaplah namanya Yaman. Zaid dengan Yaman. Zaid menjual handphonenya ya kepada Yaman. Saya jual handphone ini kepada Anda dengan harga dengan harga 5 juta rupiah. Tapi dikredit. Ya, dikredit selama 5 bulan. Selama 5 bulan, jadi 1 bulan 1 juta rupiah. Pekan depannya atau besoknya, ya besoknya si Yaman datang kepada si Zaid dan mengatakan, "Saya jual handphone ini kepada Anda dengan harga 4 juta rupiah tunai." Ya, sehingga si Zaid memberikan uang 4 juta rupiah kepada si Yaman ini. 4 juta rupiah sekarang diberikan kepada Yaman. Sekarang Yaman memiliki uang 4 juta rupiah dan handphone kembali lagi kepada pemilik pertamanya, yaitu Zaid. Ya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Zaid? Apa yang diinginkan oleh Yaman? Yang diinginkan oleh Yaman sebenarnya adalah dana tunai sebesar 4 juta rupiah. Dia tidak menginginkan jual beli. Si Z sebenarnya dia tidak mau menjual handphonenya. Iya, dia tidak mau menjual handphonenya. Tapi handphonenya ini hanya sekedar kamuflase saja. Hanya sekedar tipuan saja. Iya. Kalau misalnya Zaid memberikan Yaman 4 juta rupiah, kemudian Yaman membayarnya seharga 5 juta rupiah dicicil, riba atau tidak? Riba atau tidak? Riba. Berapa ribanya? 1 juta. Ya, 1 juta rupiah. Karena adanya tenggang waktu selama 5 bulan. Ini kan riba. Oke, supaya tidak riba, kita jual beli. Ya. Saya ada HP ini, jangan saya Z. Ya.
Zaid punya HP, dia jual kepada Yaman, saya jual ini. Ya, jual beli sekarang, ya kan? Jual beli. Sekarang tapi kredit. Ya, dijual dengan cara kredit. 5 juta rupiah selama 5 bulan. Besok Yaman datang kepada Zaid menjual HP yang sama tadi. HP yang sama, bukan HP yang lain, HP yang sama. Saya jual dengan cara tunai 4 juta, tapi di cash. Iya. Akhirnya jual beli ini hanyalah sekedar kamuflase saja. Iya. Ini adalah jual beli inah. Beda dengan yang tadi yang tukar tambah. Itu beda dengan yang sekarang. Iya. Kemudian ini adalah sesuatu yang terlarang. Lalu bagaimana kalau 3 pihak? Tadi 2 pihak antara Zaid dengan Yaman. Sekarang 3 pihak antara Zaid, Yaman dan siapa? Ahmad. Ya, Zaid, Yaman dan Ahmad. Zaid si Zaid ini dia menjual handphonenya kepada Yaman. Taib, dengan cara dicicil. Ya, dengan cara dicicil. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah selama 5 bulan. Taib. Kemudian si Yaman ini dia menjual kepada si Ahmad dengan cara di cash. Ya, dengan cara di cash. Ini adalah muamalah yang boleh. Beda dengan yang tadi. Padahal hasil terakhirnya sama. Hasil terakhirnya adalah si Yaman ini mendapatkan dana tunai 4 juta rupiah. Iya. Dan si si Zaid ini sudah menyerahkan. Ya, tidak sama hasil terakhirnya ya. Karena handphonenya pindah ke pihak yang ketiga. Ya, tidak kembali ke pihak yang pertama, tapi kembali ke pindah ke pihak yang ketiga. Ini boleh jual beli. Ya. Jadi ini yang contoh yang kedua adalah muamalah yang boleh, dan contoh yang pertama adalah muamalah yang haram. Ya. Jadi sedikit bedanya ya. Ya, sedikit perbedaannya. Ya, seperti itulah kadang-kadang perbedaan antara riba dengan jual beli. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir adalah tentang jual beli salam. Ya, jual beli salam. Apa yang dimaksud dengan jual beli salam? Jual beli salam itu adalah jual beli barang dengan spesifikasi yang sudah jelas. Barang dengan spesifikasi yang sudah jelas dan jelas waktu penyerahannya dengan dana tunai di awal. Dengan dana tunai di awal. Ya, contohnya seperti ini. Si A ingin membeli barang kepada si B. Ya, ingin membeli barang kepada si B. Baik. Kemudian si B ini ternyata dia belum memiliki barang tersebut, atau barang tersebut belum ready. Ya, belum ready, belum ada. Ya. Tapi dia sudah menjelaskan karakteristik dari barang ini dengan sejelas-jelasnya. Ya. Kalau misalnya dia ada kurma, kalau dia kurma misalnya sudah disebutkan apa jenis kurmanya. Ya, apa jenis kurmanya? Berapa kilo? Ya, bagaimana kualitas kurmanya? Semua spesifikasinya sudah jelas. Dan kapan diserah terimakan dan di mana? Kapan diserah terimakan dan di mana? Baik. Jadi si B sudah menjelaskan karakteristik daripada barang yang mau dia jual kepada si A. Si A sepakat dengan karakteristik tersebut. Sekarang si A harus membayar barang tersebut tunai. Tidak boleh di DP atau dicicil. Ya. Tidak boleh di DP dulu, sebagian dulu. Nanti kalau barang datang baru dibayar cash.
Ya, tapi jual beli salam itu dananya, pembayarannya sudah diserahkan semuanya. Ya, sudah diserahkan semuanya. Kemudian ketika barang tersebut datang, maka si B tadi ini menyerahkan barang tersebut kepada si A. Ini disebut dengan jual beli salam. Barangnya belakangan, pembayarannya sudah lunas di awal pada saat akad dilakukan. Iya, pada saat akad dilakukan. Yang tidak boleh adalah jual beli utang dengan utang. Ya, bagaimana jual beli utang dengan utang tersebut? Ketika barang ini, ya, contoh yang tadi ya, penjual kurma tadi belum datang kurmanya. Ya, belum datang kurmanya. Kemudian dia sudah menawarkannya ke orang, pre-order. Ya, dia sudah menawarkannya ke orang dengan istilah pre-order. Ya, barang belum datang tapi pembayaran sudah ditagih. Ya. Ketika calon pembeli membayarnya dengan cara cash, itu boleh disebut dengan jual beli salam. Tapi ketika pembeli cuma membayar DP saja, DP-nya dulu, nanti kalau barang datang baru dibayar sisanya, maka ini adalah jual beli utang dengan utang. Bagaimana maksudnya utang dengan utang? Si B berutang kepada si A karena barangnya belum sampai, belum diserahkan kepada si A. Si A berutang kepada si B karena dia baru membayar DP-nya, belum membayar semuanya. Jadi ini adalah transaksi jual beli utang dengan utang. Yang sepakat ulama kita bahwasanya jual beli utang dengan utang itu adalah jual beli yang terlarang. Ya, jual beli yang terlarang. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya tadi adalah dengan jual beli salam, langsung diserahkan semua dananya. Atau solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah dia menyerahkan bukan DP tapi tanda jadi. Beda antara DP dengan tanda jadi. Bedanya tipis. Iya, antara DP dengan tanda jadi. Ya, kalau kita mengistilahkan dengan bahasa kita sama saja ya. DP dengan tanda jadi. Ya, kalau dalam bahasa Arab DP disebut dengan al-urbun. Kalau tanda jadi disebut dengan al-hamish al-jiddiyah. Al-hamishul jiddiyah. Iya. Dan ada perbedaan di antara keduanya, antara DP dengan tanda jadi. DP pada saat akadnya jadi, maka DP ini tidak dikembalikan kepada kepada pembeli, tapi dia dianggap bagian dari harga, dipotong nanti harganya. Misalnya harganya 100 juta rupiah, DP-nya 10 juta. Berarti nanti ketika dia membayar sisanya yaitu 90 juta rupiah. Ini adalah DP. Dan ketika batal dibatalkan oleh si pembeli, ya, dia tidak lanjut untuk akad jual beli, ya, maka DP ini dianggap sudah hangus, tidak dikembalikan kepada si pembeli. Karena dia yang membatalkan jual beli tersebut, dan uang yang diserahkan adalah statusnya sebagai DP. Iya. Kalau tanda jadi ketika akad itu lanjut, uang jadi ini tetap dikembalikan dulu kepada si pembeli. Ya, dikembalikan dulu kepada si pembeli. Nanti ketika dikembalikan baru akad baru. Iya. Jadi ceritanya uang jadi itu disimpan kepada si penjual sebagai bentuk jaga-jaga saja. Dia kan sekarang pesan barang, iya. Mungkin dalam proses pemesanan barang itu dia sudah mengeluarkan biaya. Dan ketika si pembeli ini ya tidak jadi membeli, maka uang jadi ini dipotong sebagian senilai kerugian yang dia alami. Ya. Senilai kerugian yang dia alami. Dia tidak boleh mengambil secara keseluruhan. Ini ketika misalnya pembeli tidak jadi membeli, tidak mau melanjutkan akadnya, ya, maka dia masih berhak untuk mendapatkan sisa uangnya
setelah dipotong uang kerugian yang dialami oleh penjual karena proses pengadaan barang tersebut. Ya. Kalau tidak ada kerugian yang dialami, maka dia kembalikan semua uang jadi ini kepada pembeli. Ya. Ketika akadnya adalah sebagai tanda jadi, bukan sebagai DP. Jadi ini bedanya antara DP dengan tanda jadi. Kalau DP, kalau akad lanjut, maka pembeli sisa membayar sisanya saja. Kalau batal, maka DP-nya hangus. Tanda jadi, kalau akadnya lanjut, tetap dikembalikan dulu, baru akad. Karena belum ada akad sebelumnya. Ya, belum akad. Uang tanda jadi itu bukan akad. Ya, bukan akad itu. Ya. Setelah barang datang, dikembalikan uangnya, dia terima uangnya, barulah dia melakukan akad dengan penjual. Ya. Kalau batal, tidak dianggap hangus uang jadinya, tanda jadinya, tapi dikembalikan kepadanya setelah dipotong dana kerugian yang dialami oleh si penjual ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah. Ini beberapa hal terkait masalah riba. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhol masykuran ma'jura. Ya, silakan. DP. Iya. Ada tanda jadi. Ayo. Tapi di masalah kita DP Ustaz. Iya, oke. Iya. Ketika jadi ini tinggal tambah Taib. kembali. Iya. Taib. Iya. Jadi ini ada pengecualian pada akad istisna. Ya, produksi. Lemari itu diproduksi ya. Ya, dibikin, kita yang buat sendiri. Bukan kita yang beli lemari jadi dari luar sana sampai ke sini baru dijual dengan bentuk yang sama. Tayyib. Jadi dibedakan. Kalau seperti ini tadi, ya kita beli lemari dari luar sampai di tempat kita jual dengan bentuk yang sama, maka uang itu ya kita harus perjelas dari awal akadnya sebagai DP atau sebagai tanda jadi. Iya. Kalau DP, maka maka ini tidak boleh. Tidak boleh karena jual beli utang dengan utang. Tapi kalau kita sendiri yang produksi, maka boleh dia sebagai tanda jadi atau sebagai DP, tidak ada masalah. Karena dia adalah akad istisna, akad produksi, dan ini dikecualikan. Ya, untuk akad produksi dikecualikan. Boleh ada DP-nya. Tidak termasuk jual beli utang dengan utang. Karena dia sebenarnya lebih condong kepada jasanya, jual beli jasa. Ya, bukan jual beli barang, tapi jual beli jasanya yang lebih condong. Nah, ya, dibikin bisa. Iya. Pas jadi ini, ngapain? Jadi karena terjadi begini. Iya. Terus apa? Iya. Iya, DP. Iya, akadnya itu sebagai DP. Iya. Kemudian dia tidak jadi ya? Tidak jadi. Iya. Iya? Dikembalikan semuanya. Iya, kalau memang DP sebenarnya dia tidak berhak lagi untuk meminta hal tersebut. Kalau kita mau kasih boleh. Ya, dan kita berharap semoga ada pembeli yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Oh iya, itu dia. Sebenarnya ya kalau dia akadnya sebagai DP tidak kembali lagi. Kalau akadnya sebagai tanda jadi dikembalikan ya sesuai dengan diambil dulu ongkos kira-kira berapa kerugian kita ini laku tidak ini. Ya, laku tidak dengan harga segini. Ya, kita perkirakan. Kemudian diserahkan, dikembalikan sisanya. Nah, berlaku juga misalnya kalau yang proyek, misalnya kita ambil DP dari yang punya rumah untuk mengerjakan proyek. Iya. Terus itu DP-nya dipakai belikan bahan. Itu Iya. tidak masalah bisa. Iya, tidak masalah. Iya, sama dengan tadi. Pokoknya yang diproduksi, termasuk rumah itu kita produksi, maksudnya kita buat. Iya, istisna.
Baik, fadhal. DP-nya hangus. Pesan online emas. Iya, kalau yang kedua ini tidak boleh ya, jual beli emas dengan cara online. Ya, kita pesan emas online, kita transfer, baru emasnya dikirim. Tidak boleh karena ada jeda waktunya. Sementara dia uang dengan emas itu sama ilahnya. Kalau sama ilahnya harus tunai. Nah, yang kedua, masalah DP tadi ya harus diperjelas dari awal apa status uang tersebut. Apakah statusnya sebagai DP atau sebagai tanda jadi dengan konsekuensi yang berbeda. Iya. Kalau akadnya sebagai tanda jadi, iya. Pada saat kita barang tersebut belum datang, itu kita belum akad. Iya. Ini tanda jadi pada barang yang memang belum datang. Adapun pada barang yang sudah ready, barangnya sudah ready, maka itu sudah lagi bukan tanda jadi, tapi itu sudah DP. Untuk barang-barang yang sudah ada, sekarang ini sudah ada. Iya. Adapun tanda jadi dengan DP tadi pada barang yang kita memang baru pesan. Ya, belum ada sekarang ini. Iya, belum ada. Jadi solusinya bukan DP tapi tanda jadi. Adapun kalau barang sudah ada, ini barangnya ada, iya, kemudian dia dia bayar, maka itu bukan lagi tanda jadi tapi sebagai DP yang konsekuensinya ketika dia membatalkannya, maka dianggap hangus DP-nya. Seperti itu ya. Ya. Iya, bagaimana? Iya. Iya. Oh gitu. Oh, tayyib. Iya. Tayyib. Iya. 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 Jadi kalau kesepakatan dari awal DP-nya 15 juta, iya, kemudian dia baru sanggup membayar hari ini 3 juta, maka DP itu yang 15 juta ini, bukan yang 3 juta saja ini yang sekarang dia bayar. Jadi tetap dia nanti berkewajiban untuk membayar DP tersebut, kecuali jika si penjual ini ia mengikhlaskannya seperti yang kita katakan tadi. Iya. Iya. Iya, 3 jutanya bagaimana statusnya? Iya, milik penjual. Iya, milik penjual DP-nya. Nah, taib, karena waktu sudah masuk, kita akhir dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.